Sudah kita alami dari akhir Januari, IHSG ini terus koreksi. Bahkan di awal Maret, IHSG ini turun makin dalam. Nah, dengan pergerakan IHSG sekarang saat ini, kita harus bisa beradaptasi dan kita harus bisa melihat peluang walaupun peluang itu kecil. Jadi dengan karakter IHSG sekarang, sebisa mungkin kita harus beradaptasi dan mengubah pola pergerakan trading kita supaya kita bisa bertahan dan supaya kita bisa mendapatkan cuan di market. Salah satu strateginya ialah mencari saham-saham yang koreksi dengan melihat dari market makernya yang belum distribusi atau jualan. Penasaran bagaimana caranya dan bagaimana saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini? Yuk kita simak videonya kali ini. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini kita akan bahas mengenai saham-saham yang masih diakumulasi dan potensi cuan walaupun memang sedang koreksi. Jadi memang dengan IHSG yang sekarang ini kita mesti merubah style trading kita yang biasanya buy on breakout. Kita akan coba untuk buy on weakness dan mencari saham-saham yang lagi mantul di titik support. Dan memang dengan kondisi IHSG yang sekarang turun seperti ini, kita nggak bisa lagi hold panjang, kita mainnya pendek-pendek, supaya apa? Supaya bisa bertahan di market dan tetap cuan. Jadi ketika cuan dapat harga di bottom, naik sedikit, kita lepas. Harga di bottom, naik sedikit, kita lepas gitu ya. Nah, sambil membahas 3 saham ini, saya akan bahas juga mengenai IHSG, di mana kalau kita lihat dari sisi analisa transaksinya, untuk IHSG ini dengan menggunakan Neo BDM, kita lihat di sini memang asing masih konsisten jualan. Jadi derasnya jualan asing ini masih belum reda. Bahkan walaupun video ini dibuat di tanggal 11, tanggal 10 Maret ini, ya asing masih deras jualan gitu ya. Dan ada baiknya kenapa hijau, karena ada institusi lokal yang mengambil momen tersebut. Tapi apakah ini bertanda baik? Menurut saya masih belum baik. Kenapa? Karena belum ada tanda-tanda asing beli dan memang di sini terakhir itu asing harga IHSG jebol di harga 7.500, di mana di situ merupakan support terkuat. Sudah 3 kali area 7.500 ini mau dijebol, pertama di daerah sini, yang kedua daerah sini, dan kemarin di awal Maret akhirnya jebol juga di 7.500 atau jebol tembus supportnya di 7.500. Bahkan mungkin kalau misalkan IHSG ini terus turun, bisa jadi arahnya ke 6.700. Jadi bahaya banget, hati-hati. Tapi ya gitu, dengan kondisi market seperti ini, kita bisa mencari memang walaupun sedikit potensinya, tapi kita berusaha mencari momentum-momentum di mana ada beberapa saham yang jika kita lihat dengan menggunakan analisa transaksi, saham ini akan potensi untuk mantul walaupun memang agak berat jika di hold lama. Jadi ketika cuan dan sudah menembus titik resistnya atau misalkan sudah mau nembus resist, kita jual. Jadi kita mengubah stylenya yang biasanya buy on breakout, sekarang kita akan coba menggunakan buy on weakness di titik-titik support. Dan tidak semuanya titik support atau tidak semuanya saham mantul di titik support. Seperti apa? Contohnya, salah satunya adalah saham MDKA. Di mana di saham MDKA ini sebelumnya dia turun, yang awalnya dia mau arah ke 4.000, koreksi sampai mau menyentuh ke 3.000. Jadi dalam waktu kurang dari sebulan atau dalam waktu kurang dari 2 minggu, saham ini turun hampir 1.000 poin. Dan kemarin ada pantulan, dan ini momentum yang cukup baik menurut saya. Kenapa? Ketika dia confirm mantul dan kemarin area hijau gitu ya, harga hijau, teman-teman bisa buy di area sini sehingga saham ini bisa lanjut ke area 3-4 ribuan. Tapi tetap dengan kondisi market seperti ini, style tradingnya cuan bungkus aja. Kenapa menarik MDKA? Karena pertama, MDKA ini digerakkan oleh market maker lokal dan market maker lokalnya belum jualan. Kemarin saham ini turun karena pertama asingnya cukup jualan, ada yang jualan cukup deras, tapi di handle oleh
market maker lokal. Sehingga kita lihat di sini market maker lokal yang bertahan dan ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena secara analisa transaksi belum distribusi dan pertama, yang kedua itu adalah dia confirm mantul di area weakness atau di area supportnya. Sehingga di sini sudah ada konfirmasi bisa jadi teman-teman buy di area 3.600-an. Jadi kita istilahnya buy on weakness after konfirmasi. Jadi beli saat benar-benar mantul, bukan beli di titik yang belum mantul. Gitu. Jadi salah satu strategi di mana kita beli saham ketika saham ini benar-benar mantul, bukan di titik yang di bawah tapi dia nggak mantul akhirnya kita loss. Jadi ada potensi yang sedikit lebih baik gitu ya, dimana kita buy on weakness after konfirmasi. Yang kedua apa? Yang kedua saham Arci. Masih saham di peremasan karena memang ketika zaman atau di area perang sekarang, keadaan perang sekarang ini biasanya saham-saham emas yang diunggulkan. Jadi ini juga sama Arci, di mana ada support sekitaran 1.500 dan dia sudah mantul beberapa kali. Jadi 1.500 adalah resist become support di mana di bulan Oktober, di bulan sini 1.500 ini merupakan resist dan sekarang jadi support yang terkuat di 1.500. Nah, ini dia sudah mantul, jadi kita bisa confirm di mana di sini juga ada akumulasi. Jadi buy on weakness after konfirmasi. Dan hati-hati ketika memang di area 2000, ketika 2000 teman-teman bisa take profit. Jadi ini cuan bungkus aja dengan kondisi ISG yang sekarang. Tapi ini sudah kita bisa dapetin konfirmasinya ketika saham ini mantul di 1.500 dan setelah itu adanya akumulasi. Dan yang kedua sahamnya apa? Sahamnya adalah SMGR, di mana SMGR ini sama, dia mantul di support terkuat yaitu sekitar 2.400-an, 2.400 dia mantul. Dan di satu sisi, dari sisi analisa transaksi, market makernya belum deras jualan, sehingga SMDR ini bisa kita pantau dan kita bisa manfaatkan untuk dapetin momentumnya dan targetnya di sekitaran 3.000-an. Karena dengan kondisi gini kita nggak bisa berharap banyak ketika cuan bungkus saja. Nah, itu 3 saham dan strateginya untuk kita bisa manfaatkan dengan kondisi market yang sekarang saat ini. Dan teman-teman, saya tidak lupa untuk menginformasikan bahwa dalam bulan Februari nanti, teman-teman bisa mengikuti webinar kami. Itu webinar yang akan diadakan di bulan April, di mana kita akan membahas mengenai teknik membaca intensi pergerakan pasar lewat akumulasi dan bid offer. Jadi kita melihat di sini bahwa ada timing yang bisa kita cari dengan melihat bid offer, di mana dengan itu kita bisa tahu titik entry yang tepat, di mana kita melihat dari bid dan offer dari saham itu. Dan sebelum untuk melihat ke sana, teman-teman akan belajar mengenai bagaimana sih saham yang sedang diakumulasi menggunakan Neo BDM dan bagaimana melihat saham yang sedang ramai atau volumenya meledak. Dan setelah itu dilihat dari situ kita melihat bahwa apakah saham itu masih diakumulasi atau saham itu sudah distribusi. Nah, hal itu ketika market live itu bisa dibaca dengan pola bid offer. Jadi teman-teman bisa belajar di webinar ini yang diadakan tanggal 18 April jam 9 pagi sampai selesai kita menggunakan Zoom. Nah, saat video ini dibuat, mudah-mudahan masih ada vouchernya yang harga awalnya ini sekitar 1 juta. Teman-teman bisa dapetin di harga 500.000 sampai dengan 31 Maret. Jadi khusus yang mendaftar sampai 31 Maret, teman-teman bisa daftar dengan promo 50%. Tapi jika promonya udah habis berarti kuota vouchernya sudah habis gitu. Jadi ketika teman-teman sebelum tanggal 31 Maret teman-teman buy dan pakai voucher ini sudah habis berarti kode vouchernya sudah habis. Jangan lewatkan karena apa? Karena teman-teman setelah registrasi teman-teman bisa langsung diskusi di grup WhatsApp 2 arah. Jadi nanti kemungkinan akan ada juga live-nya, live trading, tapi nggak trading bareng, live trading. Kita bisa melihat mana-mana bid offer yang masih bagus, mana-mana bid offer yang enggak, tapi melihat dulu saham-saham yang diakumulasi. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dan tolong bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.